dari kelas 12 IPS 4. Di sini kami akan membuat video mengenai cara pemandian dan juga pengkafanan jenazah. Hal ini kami lakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk portofolio di akhir. Nah, untuk pemandian jenazah diperlukan beberapa peralatan. Pertama ada ketimbang. Ini berfungsi untuk membersihkan sela-sela di tubuh jenazah. Ada kapas. Yang ketiga, yang keempat ada kapur barus. Selanjutnya ada gayung juga, dan di sini terdapat 3 air yang akan kami gunakan untuk pemandian jenazah. Yang pertama ada air bersih, kemudian yang kedua ada air kembang atau air bunga, yang ketiga ada air kapur barus. Terus peralatan kami di sini juga tidak lengkap, di mana kami tidak memiliki 3 gayung, melainkan hanya 2 buah gayung. Dan kami juga di sini tidak menggunakan air sebagaimana kelompok yang lainnya. Langsung saja ke. Setelah mayit berada di tempat pemandian, hal yang pertama kita lakukan adalah membuka kain jenazah sampai di bahu, karena mayit yang akan kita mandikan adalah perempuan. Kemudian setelah itu kita mulai membaca niat. Nah, setelah itu selanjutnya kita mulai membersihkan gigi, lubang hidung, telinga, lipatan ketiak, sela-sela jari, sela-sela kaki, dan lain sebagainya menggunakan cotton bud dengan halus, sambil diiringi dengan siraman air. Doa. Kemudian setelah itu kita mulai untuk selanjutnya, setelah kotoran di bagian-bagian kecil dibersihkan, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mengeluarkan kotoran dari perut jenazah. Kemudian bersihkan sampai bersih. Yang selanjutnya adalah kita mulai memandikan jenazah seperti biasanya, di mana dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Posisi jenazahnya dibalikan ke sebelah kiri, dimiringkan, maaf. Siram oleh air sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, kemudian miringkan jenazahnya ke sebelah kanan untuk membersihkan sisi bagian kirinya. Setelah dikeluarkan kotoran dari perutnya, yang selanjutnya kita lakukan adalah menyiram badan jenazah dari ujung rambut hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Selanjutnya, setelah bagian depan, kita menyiram jenazah di bagian kanannya sama sebanyak 3 kali. Setelah itu, lanjut ke bagian kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya, baringkan jenazah ke bagian kiri untuk membersihkan lambung bagian kanan. Siram sebanyak 3 kali. Selanjutnya, setelah 3 kali, ke sebelah kanan untuk membersihkan lambung bagian kiri. Kemudian setelah itu siram kembali jenazah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki sebanyak 3 kali.
Kemudian setelah itu sirami jenazah dengan menggunakan air sabun atau bisa dengan menggunakan sabun yang ditimpa dengan air. Mulai dari kepala hingga ujung kaki. Sambil siram dengan air, tolong. Kemudian setelah disabuni, siram kembali jenazah dari ujung rambut hingga ujung kaki menggunakan air. Kemudian setelah itu, kita lanjut untuk mewudukan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mulai mewudukan biasanya. Lakukan tiap rangkaian sebanyak 3 kali. Selanjutnya, setelah diwudukan, siram kembali jenazah dengan menggunakan air bersih. Kemudian setelah itu, siram kembali menggunakan air bunga sebanyak 3 kali. Selanjutnya, siram kembali jenazah menggunakan air kapur baru sebanyak 3 kali. Selanjutnya, keringkan badan jenazah dengan menggunakan handuk. Kemudian, lepas kain sebelumnya, tapi dengan masih memperhatikan aurat jenazah, atau tidak boleh terlihat auratnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah ganti handuk yang telah dipakaikan dengan menggunakan kain yang layak dipakai. Dan itulah rangkaian pemandian jenazah. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengkafani jenazah. Oke teman-teman, hal yang pertama kita lakukan saat proses pengkafanan adalah kita menyusun tali-tali. Jumlahnya ada 5. Yang tali terpanjang ini berada di tengah untuk badannya. Kemudian yang kedua, kita menyusun kain untuk mengkafaninya. Yang pertama disimpan adalah kain panjang di pinggir-pinggir. Yang kedua juga sama kain panjang, penyimpanannya ditumpuk setelah kain pertama. Nah, kain yang ketiga disimpan di tengah antara kain ini dan kain yang sama.
Dan selanjutnya kita akan menyimpan kerudungnya terlebih dahulu. Perasaan mengenai kain yang tersedia, kita tidak menggunakan kain seperti yang saya bilang, kita tidak mempunyai perlengkapan kain yang tersedia, kita tidak mempunyai kain dirha atau kain yang dilubangi tengahnya, maka dari itu kita akan menggunakan kain biasa untuk bajunya nanti, dan hal ini nantinya akan disimpan di atas langsung di atas tubuh dari mayatnya. Yang selanjutnya kita akan menyimpan kain hijab untuk membawa dari mayat. Teman, kita sedang berada di depan mayatnya. Posisi jenazah sebelum dikafani, tangannya lalu sudah diikat. Untuk itu, kita langsung aja akan menyimpan jenazahnya di atas kain kafan. Di atas kain kafan, sebelum kita dikafani, yang pertama kita lakukan adalah kita akan memakaikan kepada jenazahnya kain kapur barus dan juga kapas. Penyimpanan kapur barus dan juga kapas pada jenazah. Yang selanjutnya kita juga akan pakai kain hijab di bawah. Yang selanjutnya kita gunakan setelah kita pakai semua, selanjutnya kita ikat tali yang sebelumnya disediakan. Kafani baiknya. Untuk lebih detailnya silakan kameramen untuk ke bawah.